semuanya, balik lagi di konten United Millennial. Di channel, di Channel konten. dong. Jadi, sorry ya, suara gue agak bindeng, soalnya gue baru bangun ini. Aduh, ini patut dipertanyakan nih kalau bintang nih. Ya kan? Enggak dong, alhamdulillah. Ini baru bangun emang begini bro. Dan untungnya tadi gue, kabar baiknya tadi hari ini gue gak ada kelas, yang harus ada 2 matkul, jadi gak ada kelas, jadi gue bisa tidur bebas. Ya sempet kepotong sholat Jumat, tapi ya tidur aja. Ya, kayak sholat aja. Sholat gue. Alhamdulillah gue sekarang. Sobat Alhamdulillah. insaf. Alhamdulillah. Oke, jadi kita mau ngapain sih, Pet? Ini, Pet. Bahas pertandingan semalam dong. Oh iya, alhamdulillah nih kita masih dikasih kemenangan, dikasih kelolosan buat ke babak 8 besar UEFA Europa League. Sedikit aja dari gua, semalam tuh gua pengen ngasih apresiasi lebih buat ini pertahanan kita, terutama buat save Diano yang krusial banget dari 9 Ibra. Betul. Itu kaget gue, shock. Dia bisa nge-save begitu. Ya, gue nggak shock, maksudnya bukan nge-save begitu, tapi dengan jarak antara Ibra ke gawang tuh, Deket Diano, banget. ya deket banget ya, agak deg-degan tapi ya udahlah. Terus buat Lindelof sama Maguire tuh solid soalnya ya, saling mengisi satu sama lain. Bukan ini sih, apa lebih ke apa ya? Lebih ke Gue bingung, baru inilah. bangun tidur gue. Lebih apa namanya ya? Iya benar, solid satu. Apa namanya? Lebih nge-backup lah. Ya, sama Lebih lain. lebih namanya Disiplin. Disiplin banget. disiplin. Lebih disiplin. Terus Maguire juga udah 2 pertandingan dari kemarin yang pas terakhir kita lawan West Ham, kita tahu juga mainnya juga bagus banget gitu ya. Oke. Terusnya Ya. clearance-nya sangat-sangat krusial, apalagi yang pas kemarin si Theo lari itu kan. Tuh kalau misalkan nggak disodok sama Maguire. Maguire, terus juga siapa si Lindelof yang nge-tackle siapa ya lupa gue tuh. Theo Si juga Kronik, kalau nggak salah. Apa ya lupa gue. iya tuh itu bersih banget ya karena kalau misalkan dia Uh, nggak ada mereka gitu ya kan ya mungkin kita udah kebobolan juga dan Diano juga semalam mainnya kayak yang tadi Abi bilang save-nya luar biasa ya, beberapa save-nya dia yang paling krusial yang itu yang sundulan Ibra ya. ya itu Tuh. gue deg-degan sih jujur deg-degan. Oh, sama ini, sama syutingannya Salamaker apa sih? Iya, Salamaker kalau nggak salah. Hmm. Itu yang bisa ditepis sama Diano. Oh Itu ya juga satu dua buat dia sama dua fullback kita juga main bagus ya. Kayak Wan Bisaka bisa nutup ruang dari Theo walaupun beberapa kali dia sering ketinggalan dari Theo. Luke Shaw yang semalam juga mainnya oke, walaupun beberapa kali ada yang benar mistake-mistake benar kecil lah dari passingnya, terus offense-nya itu mungkin itu. Yang PR gue sih semalam sih buat ini tengah ya, terutama di babak pertama sebelum Pogba masuk betul itu kayak nggak apa ya, nggak kalau jalan kata skemanya. admin Twitter kita Pet, di Twitter Hmm. nggak ada arah, Nggak ada arah mana no vision. sama kayak yoi, sama kayak gue tadi ya, nggak ada arah. Berat ya omongannya ya, berat ya. Itu kan kata Berat. admin Twitter Iya, kita. emang admin Kan Twitter gue kita cuma emang ngikutin doang. suka kadang-kadang ada aja bahasa-bahasanya dari dia. Genit ya. Genit emang orangnya. Buat Fred admin, walaupun genit, apa tuh buat admin. admin genit emang admin genit namanya. Admin genit. Buat Fred walaupun dia most touch buat laga semalam, tapi beberapa kali kita tahu pastinya salah Parah, ya. parah banget, Parah. parah banget, parah Yang banget. yang mungkin kalau nggak ada backup dari teman-temannya tuh bisa merugikan tim banget tuh. Mungkin entah Ya, kejebolan, entah apalah. sama juga Bruno beberapa kali semalam juga passingnya parah banget, apalagi yang sampai dia passingnya Iya. ke siapa ya?
yang kita lagi nguasain bola, terus pemain belakang kita cuma ada 3 orang. Ya Bruno malah passing ke pemain AC Milan dan itu malah jadi counter. Untung aja masih bisa kita intercept gitu ya kan. Oh, ke Yang pas ke babak Calhanoglu pertama. tuh kalau nggak salah. Iya, ke Calhanoglu Iya, kalau nggak iya. salah. Ya Ya, emang ancur-ancurnya babak pertama sih. Babak kedua udah ancur-ancuran mulai banget sih memang. mendingan. Babak kedua lumayan mendingan setelah masuk ke Pogba, tapi ya gue mau ngebahas babak pertama dulu nih karena babak pertama menurut gue tuh 15 menit pertama kita masih bermain masih oke lah ketimbang seterusnya gitu. 15 menit pertama kita masih bisa nguasain bolanya itu oke gitu secara tenang dan kita masih bisa menyerang, kita masih bisa offense, masih bisa beberapa create peluang. Ya walaupun setelah itu kita main hancur-hancuran, nggak tahu kenapa, dan menurut gue semalam juga Daniel James mainnya enggak banget ya. Sebenarnya buat Si pelari itu ngotot tadi sih bagus. ngototnya dia bagus. Tapi dia kayak lebih bagus. Kerjanya. Lebih bagus kayaknya dia semalam mainnya di lintasan atletiknya aja. Iya. Di lomba lari aja deh kayaknya. Lomba lari dia bagusnya semalam. Karena beberapa buat malam ya. Iya. Etos kerjanya dia memang bagus. Apa namanya? Dia maksudnya mau lari ke sana sini tapi daya juangnya. Tapi kayak ada satu momen yang pas kita lagi counter attack di babak pertama, Greenwood udah ngebuka ruang, dia malah ngeping ke luar lagi. Iya, dia bawa ngeping keluar lagi. Sedangkan Greenwood udah ngebuka ruang, itu udah lebar banget. Menurut gue itu bisa ke passing, dan kalau misalkan bola dikasih ke Greenwood, mungkin kita juga bisa bikin gol gitu dari situ. Iya, benar-benar. Dan dia balik lagi kayak apa ya, pemain-pemain depan United itu masih pada suka bingung kapan nih harus mengambil keputusan yang pas, passing, dribbling atau shooting gitu. Ya, pas kita lihat masih muda sih, Wak. Iya, pas kita lihat juga babak pertama sebelum Rashford diganti juga ada satu momen dia pas udah di depan kotak penalti dia malah terlalu capping terlalu kelamaan gitu. Kalau misalkan udah di area situ ya menurut gua ada ruang bisa ditembak ya tembak aja. Karena dia kayak capping kayak dia kayak terlalu mencari temennya gitu, sedangkan temennya pada kekunci semua. Dan kalau ngebahas iya sih kalau apa? Enggak, lu kenapa tadi? Enggak. Lu lanjutin dulu aja. Iya, gue selain Daniel James, gue juga semalam rada ini ya sama Greenwood, rada kayak kenapa lo sih ini pemain? Kenapa ini pemain? Kenapa? Susunya gitu. Kurang cocok ya dia. Susunya kurang cocok ya. Kayaknya harus ganti perempuan jadi. Kan susu pet kenal perempuan pet. Maksudnya dia sama cewek yang sekarang tuh jadi hancur-hancuran karirnya, hancur-hancuran gitu loh, hancur-hancuran. Sebelum dia sama pacarnya sekarang performnya bagus, mempengaruhi iya, mempengaruhi karirnya dia, benar. Gitu maksudnya. Benar. Sih. Gue udah rating aja tadi pas ngomongin susu, tiba-tiba ngebahas cewek ganti cewek. Aduh. Maksudnya mengganggu karir gitu loh. Benar. Ya kan? Mempengaruhi itu dia. Benar. Iya sih kayak entah mungkin ya bisa jadi kan gue nggak tahu juga nih, gue tebak-tebakan gue. Kayak pas masalah dia sama Foden itu yang di Timnas Inggris bisa jadi kayak pelampiasan dari masalah dia sama ceweknya atau ya masalah apalah gue nggak tahu kan. Kayak gitu biasanya kalau anak muda. Sama semalam sih yang gue perhatiin ya di babak kedua, udah masuk babak kedua nih, kayak Bruno itu mainnya tuh lebih enjoy ketika Pogba udah main, kayak lebih lepas aja gitu mainnya. Iya. Mainnya senyum, mainnya juga dia lebih bervariasi aja MU sejak Pogba main. Karena ya ini yang kita butuhin ketika beban di Bruno lagi banyak-banyaknya, ya Pogba yang bisa bagi dua, sedangkan Rashford kita nggak tahu sih semalam Rashford entah itu strategi atau Rashford ada masalah juga di dia kan, gue juga nggak tahu. Semoga aja dia baik-baik aja. Bisa starter juga, bisa main juga besok lawan Leicester. Kita tahu kita juga penting nih lawan Leicester kan. Penting banget. Semifinal ya Leicester ya? Besok kita perempat final. Perempat final? Selangkah lagi semifinal. Perempat final ya? Iya, perempat final. Yang kita tahu juga ya
Piala FA tuh ya penting buat apalagi buat MU sekarang yang lagi proses membangun kan, yang lagi proses ibaratnya rebranding skuadnya buat dapetin mental juara lagi kan. Sama apa ya semalam? Greenwood tadi udah lu bahas, gue setuju. Daniel James juga dia cocoknya jadi atlet sprinter, semalam. kurang cocok dia. Terus udah sih itu doang paling. Ya, gue mau nambahin lagi Ini doang kan? soal tentang Apa? gue mau nambahin lagi soal tentang Greenwood malam. Ya kayak dia apa ya? Kayak semalam beberapa kali tuh dia dikasih bola lari terobosan gitu ya kan. Dan dia kayak ya larinya gitu nggak maksimal gitu, nggak kayak Dan James. Ya, Setahu jogging kan. kita kan juga Greenwood kan punya sprint yang kenceng gitu ya kan. Walaupun nggak sekenceng Dan James, tapi dia punya Musim lalu. kecepatan. Iya, musim lalu kita lihat. Musim Dan lalu. sekarang tuh dia kayak kelemar. Gue nggak tahu kenapa apa yang mempengaruhi dia kelemar kayak gitu. Apa dia terlalu banyak main sama Martial? Yang gue pikir itu kayak lu masih muda, lu tuh harus punya etos kerja yang bagus, yang gila. Lu harus niru Dan James gitu loh. Mau lari kemana aja sana sini dan apalagi dia kalau misalkan kayak megang bola tuh kayak apa ya? Kita tahu kan back AC Milan semalam badannya gede-gede semua ya kan. Dan dan dia dia kan pasti kan otomatis kalah body. Beberapa kali kita juga lihat kayak dia di body sedikit, di body sedikit jatuh gitu. Ya lu harus pintar gitu loh kalau menghadapi pemain-pemain dengan tipe-tipe back yang kayak gitu. Ya. Dan gue ini tuh ngelihat ya, Greenwood itu nggak pinter gitu nyari ruang di kotak penalti, nggak kayak seorang benar-benar kayak nggak seorang Cavani gitu loh. Ya Menurut bukan gue seorang striker nomor 9 iya, banget. bukan striker nomor 9 yang benar-benar goal poacher gitu loh. Iya, karena dia masih muda juga, masih bisa proses untuk ke depannya. Mungkin karena dia masih muda ya harus butuh banyak jam terbang segala macam, bermain dengan pemain-pemain yang udah lebih usianya lebih matang daripada dia, belajar dari pengalaman, semuanya balik lagi gitu. Tapi menurut gua ya Greenwood ini masih kurang gitu loh untuk pinter dalam tanda kutip mencari ruang di dalam kotak penalti gitu, mencari umpan-umpan yang menuju ke dia gitu. Dia terlalu apa ya, terlalu menunggu banget gitu loh, bola berharap datang ke dia. Dia ngasih pergerakan tanpa bola dia masih kurang kalau menurut gua. Betul. Dan James gue juga semalam sih sebenarnya berharap Ole berani menurunkan Amad Diallo ya, itu untuk mengganti Dan James gitu ya kan, atau enggak mengganti Greenwood lah, yang di antara dua orang itu yang bermain kurang efisien menurut gue ya kan. Tapi ternyata Ole tidak menurunkan juga ya si Amad Diallo ini, ya mungkin kemungkinan buat untuk melawan Leicester besok, karena Leicester juga kita tahu bisa sangat penting laga besok itu. Oh iya, sedikit informasi dari kalian, malam itu kita ngadain nobar ya sama beberapa teman kita via Zoom, dan ketika Fred salah passing, nih Opet ini gergetan banget sekarang gue lihat. Gergetan banget Pak gue. Karena udah berapa kali dia salah passing loh. Dia salah passing tuh berapa kali. Dan gue tuh apa ya? Gue semalam tuh gergetannya karena ini. Kita lagi di apa namanya? Kita lagi dikurung nih. Kita lagi dikurung gitu kan. Kita lagi dikurung gitu. Dan dia ngedapetin bola nih. Maksud gue clearance, udah clearance, buang bolanya ke depan, clearance. Dia pakai di dribbling dulu. Kita tahu badannya Fred itu kayak apa gitu kan. Body balance-nya Fred itu kayak apa kita tahu. Gue tuh kenapa nggak di clearance bola aja, dibuang bolanya ke depan, malah di dribbling dulu sama dia. Dan akhirnya bolanya kerebut lagi. Gue pikir, aduh Fred, kenapa ya? Udah salah passing, udah bukan clearance ball, malah di dribbling dulu. Keserang lagi ya. Itu yang bikin gue gemes gitu loh. Makanya gue kenapa soal anjing sewot banget gue semalam nonton, bener-bener
Aduh, Wah, lu habis kalian tuh kalau mikir. pasti kalau ikut nobar sama kita, kalau ngeliat Opet gitu mau pasti ngakak udah. Pasti ngakak udah itu. Itu Gede, kalau gede, gede. Fred ada di depannya, mungkin udah ditonjok kali ya, udah ditotok kali ya. Aduh, gue gegetan banget Oke, ya mungkin soal. itu aja sih kita sedikit review dari kita buat pertandingan lawan AC Milan. Alhamdulillah kita masih dikasih lolos dengan agregat 2-1. Oh iya, nanti hari Jumat ini, kan kita syuting hari Jumat Iya, jam 7 malam drawing. itu drawing buat quarter final. Nah, lu pengen siapa, Pet? Gua sih Dinamo Zagreb bahaya ya. Seperti yang kita tahu. Lagi naik dia mentalnya kan. Tapi Lagi naik dia banget mentalnya. tapi dia Bisa benar-benar bikin benar-benar kacau loh sebenarnya. Dalam beberapa ya hari tahu gua. ini bosnya melarikan diri gitu kan, terus Ya, manajernya ya, pelatihnya ya. juga mengundurkan diri dan dia bisa comeback Penjara. iya penjara dan dia bisa comeback lawan Tottenham di kandangnya dia itu 3-0 menurut gua gila ya menurut gua melawan Gila. skuad Tottenham yang lu tahu Dengan isinya dan pelatihnya Excalibur, Jose Mourinho, Jose Mourinho. itu dia Kalau bisa di kalau fans MU fans Tottenham model kayak fans MU gimana ya? harusnya itu Mau out. Gak, Bet. Harusnya tuh Gareth Bale masukin dari ini dong. Harusnya tuh Harry Kane ganti Gareth Bale. Ganti Harusnya Gareth Bale. Seharusnya Son mainnya di depan, jangan di situ dong. Itu Lamela harusnya dimasukin tuh. Oh iya Lamela kartu merah ya. Oh enggak deh pertandingan yang Liga Inggris itu. Liga Inggris. Iya Lamela harusnya masuk dong. Tuh aduh Mourinho ganti pemainnya telat sih. Aduh, iya. Gimana sih? Hashtag mau out. Senang kan lu semua? Kemarin tuh kita dibantai 6-1 di Old Trafford. Nah, Sekarang itu ya dia sekarang sekarang aja. iya, sekarang dia di Liga Inggris posisi berapa tuh lihat. Kita posisi 2 Beda. nih. Jangan sombong dulu, Pet. Masih banyak, Pet. Iya, Jangan sombong dulu, Pet. sengganya kan untuk sekarang. Iya. Sengganya untuk sekarang. Tuh, Guru Penjas bisa di atas mau tuh Guru Penjas. Guru Penjas biasa juga nyuruhnya lari doang keliling 4 kali. Iya, makanya. Gue berharap Oke, apaan? Gue berharap kita ketemu ini sih Slavia Praha ya. Slavia Praha. Bisa. Praha. Kalau lu berharap ketemu siapa? Gue kalau maksud gue ketemu Ajax ya. Tapi kan gue sebagai fans, gue tuh pengen setidaknya jantung gue tuh istirahat dulu 2 minggu gitu dulu, kan ibaratnya gitu. Gak deg-degan terus gitu. Iya. Mungkin siapa ya? Ajax bukan Granada mungkin. Iya Granada bisa, tapi gue tuh apa ya? Rada ngeri kalau misalkan ketemu tim-tim dari Liga Spanyol sih. Kayak kita punya rekor buruk sendiri kalau misalkan menghadapkan tim-tim Liga Spanyol. Walaupun kemarin kita menang ya sebelum melawan kita kemarin lawan apa sebelum Sociedad. Oh iya Sociedad. Lawan Ajax itu bukannya kita Liga Eropa musim lalu ketemu Ajax ya yang sebelum lolos ke semifinal ya? 2017 itu yang kita juara final lawan Ajax. Oh iya benar. Mourinho pertama kali ngelatih, dia kan langsung itu tuh Liga Eropa. Iya, Eropa sama FA Cup ya. Ya sih gue pengen ketemu Ajax gue. Lu ketemu Ajax. Biar Van de Beek bisa main ya? Iya. Van de Beek ketemu timnya lagi. Ya, udah sih tuh review dari gua tentang pertandingan semalam Europa League. Kita lolos ke babak 8 besar. Ini apa sih berisik banget orang Iya, benar. Terus preview FA Cup besok nih lawan Manchester City. Gimana? Menurut lu? Sedikitnya kali ya dari gue. Dari gue mungkin
kalau pertahanannya kayak gini terus, kita masih konsisten, bisa Salah ya. ya intinya ngeredam Vardy sama, kalau gue ya, Vardy sama James Madison-nya sih yang kayak Ya, jantung mainnya Leicester banget kan. sama Tielemans juga. Ya, Tielemans. Tielemans. Sebenarnya kita juga diuntungin sama back dia yang Nggak lagi full cedera ya. si Justin. Bukan coach Justin. Oh, bukan Koci. Bukan Koci, ada namanya Bukan Justin Koci. juga. Yang cedera lama tapi ya masih terbaget sih, kayak ada Johnny Evans sama Fofana. Ya, ada Yang agen Johnny Evans. Yang lagi naik juga kan. Terus dari mungkin itu sih yang kayak gue ngeriin sih. Oh, sama ini sih Iheanacho yang Iya, kemarin habis Nako. hat-trick kan. Iya. Yang mana habis Iya, hat-trick Nako. lawan Betul. coba sih dia kemarin Apa? tuh 5-0 menang. Dia Kemarin menang lawan 5-0 Sheffield. sama siapa kemarin? Sheffield. Oh, lawan Sheffield. Dia bisa 5-0 dia hat-trick kan, itu juga mungkin bisa jadi nge-boosting banget ya. Ya kita tahu juga kan Vardy dengan kecepatannya, back-back kita yang lagi Ayoze bisa Perez dibilang juga. Ayoze Perez. Ayoze Perez Ayoze juga bahaya Perez. juga. Itu sih. Ya gue lebih Iya. kayak Vardy, duet Vardy Madison sih yang kita tahu dia berdua ngacak-ngacak Liverpool kemarin kan, ngalahin Liverpool kemarin 3-1 gitu ya. Wah, gila. Kalau dari gue sih ya gue setuju sama lo sih. Kita harus waspada besok sama Madison ya. Madison sama Vardy. Oh, satu lagi. Solid juga. Apa siapa? Harvey Barnes. Itu yang gue takutin juga. Itu sih. Kemarin dia golin kan? Ini pas lawan kita? Iya. Harvey Barnes. Golin itu. Bek kirinya. Kenceng juga tuh bangke tuh larinya. Iya itu dia. Itu sih. Harvey Barnes. Kemarin dia golin tuh dari kotak. Iya kalau dari gue sih ya gue berharap pertahanan kita masih tetap solid ya. Seperti yang kita tahu, kita udah clean sheet berapa pertandingan ya? 4 ya? Apa 5 ya? 5 berarti ya Mas Malam. Iya Mas Malam 5. Dan gue berharap kita meneruskan rentetan kemenangan kita ya. Kita terakhir kalah itu melawan Sheffield 2-1. Iya. 13 pertandingan ya tanpa kalah ya? Apa 14 ya? 14 sih kayaknya. Tapi yang tadi seri rasa kalah banyak. Seri rasa kalah banyak. ya gue sih berharap besok kita mainnya tetap solid ya, pertahanan bagi gue paling utama pertahanan kita solid. Dan pemain tengah kita jangan terlalu banyak miss lagi ya. Gue berharap kayak passingnya, terus kayak dribble yang nggak penting gitu, dan pelanggaran yang lebih kreatif lagi sih. Lebih kreatif lagi dan gue berharap untuk pemain depan besok Cavani udah bisa bermain. Ya, Martial juga udah bisa. Iya, Martial udah bisa, walaupun dia sedikit rada nggak guna kadang-kadang. Yang penting kita ada rotasi gitu. Yang penting kita ada punya tambahan energi. Dan gue berharap juga Rashford cederanya juga udah mulai sembuh ya, maksudnya nggak kambuh lagi. Karena kita jedanya sangat singkat loh. Minggu udah main. Iya, Minggu udah main. Ini cuma 3 hari lah, 3 hari kurang malah. Belum mereka pindah dari Italia ke Inggrisnya kan juga. Iya, belum jet lag dikit ya kan. Belum latihannya. Belum beberesnya sampai rumah. Itu mah udah ada yang ngurus dong. Udah ada yang ngurus ya. Iya, dia tinggal bawa badan doang. Sama apa lagi palingnya lawan Leicester besok ya, yang gue waspadain sih. Sama heading sih. Iya, heading pemain Leicester dan heading. Semoga besok De Gea sih menurut gue main, ya kan. Karena tapi tergantung juga. Diano juga lagi top perform. Lagi dapet banget, berarti lagi top perform banget. Soalnya takutnya kalau dia sekali diganti itu malah mempengaruhi performa dia kan, takutnya kan. Dan apalagi dia juga baru ini ya, baru selesai warawiri dari Spanyol. Warawiri dari Spanyol.
dan gue takutin sih semoga besok kiper Michael juga nggak wangi ya. Kiper Michael, Casper Michael nggak wangi, Casper Michael. Dan sama sih gue takut kayak dari Tielemans-nya itu sih, Tielemans menurut gue cukup kreatif ya kalau misalkan megang bola, sama Madison itu sih yang penting sama Barnes harus hati. Barnes itu yang Barnes sama Barnes Ihanako juga gokil itu. Ihanako itu sih menurut gua kayak nanti harus berani tampil all out lagi dan harus menguasai pertandingan gitu loh, harus. Dan balik lagi efisiensi lini depan yang terpenting. Iya benar. Sama ya karena kenapa harus all out ya, karena ini bukan sih salah satu dari 2 ajang yang diikutin MU yang masih kemungkinan bisa mendapatkan trofi. Ya, mendapatkan trofi ya itu sih. Minimal tahun ini 1 trofi lah buat ibaratnya tahun depan ngebentuk mental juaranya lagi. Betul. Mungkin itu aja kali ya preview buat lawan Leicester besok nih. Starting line up. Gimana? Line up dari gua mungkin gua De Gea. Mungkin tapi gue kenapa ya, gue nggak tahu kenapa gue pegang De Gea besok main. Kanannya ya tahulah siapalah, anjay. Spiderman bisa kan. Tengah pasti Maguire, mungkin sama Lindelof. Karena Bailey cedera ya, kita tahu. Ya, main Bailey cedera kan. Kirinya gue mungkin Teles tuh kemarin kan, soalnya Luke Shaw udah 2 kali main kan. Apalagi kita tahu Luke Shaw kan dipanggil timnas Inggris nih sama Southgate kan. Resiko juga yang kita tahu dia pemainnya rentan cedera juga kan. Kenapa ngomong-ngomong Southgate, dia kenapa ngambil Reece James ya? Nggak tahu gue nggak ngerti lagi gue. Oh bagus dia. Semua gue nggak tahu sih, maksudnya hampir semua pandit yang gua ikutin kayak misalkan Coach Justin atau siapalah itu pada bilang ancur-ancuran loh Reece James. Iya emang yang kita tahu juga kalau misalkan kita Reece James itu mainnya di Aston ya? Iya kan? Chelsea. Bukannya di League. Chelsea. Chelsea. Dia kan di kanan Chelsea. Iya. Itu sih kayak ancuran sih, emang benar. Iya, kayak kenapa ya? Ya, satu lagi. Dia manggil Trippier yang baru main 3 pertandingan setelah hampir 10 pertandingan di ban. Gue nggak tahu berapa pertandingan di ban itu. Gila loh, dia nggak manggil Arnold. Iya. Dia nggak tahu lah kenapa itu si Southgate. Terus Walker yang notabene di City udah keganti sama Cancelo dipanggil. Siapa lagi ya? Kalau misalkan besok masih Luke Shaw dijadiin cadangan nih, Chilwell, dan gue nggak ngerti lagi sama nih pelatih. Nggak ngerti gue sama Southgate. Nggak ngerti gue sama Southgate. Udah lanjut. Starting line up. Iya sih, itu paling kiri Teles, 2 holding gue Matic sama Pogba. Karena kita tahu kan Fred sama McTom tuh semenjak Pogba cedera kan dia berdua mulu kan, yang hampir rata-rata main kan. Jadi ya sesekali diistirahatin dulu lah. Terus di depan pasti Bruno. Kanannya mungkin Ahmad, gue bilang. Kanan Ahmad, depan gue Cavani, kiri gue Rashford. Dari lu, Bet? Dari gue besok kiper Deano. Gue masih masih kemungkinan dia bakalan main, dan apalagi kemarin Ole pernah mengeluarkan statement bahwa kalau misalkan si De Gea ini bakalan istirahat sampai pertandingan berakhir, sampai jeda internasional gitu ya kan.
kemarin sebelum dia balik lagi, walaupun DG sekarang kita udah tahu udah balik dan semalam jadi cadangan. Menurut gue besok tetap Diano, karena Diano masih top perform. Dan bek kanan iya the one and only AWB gitu. Bek tengah Lindelof sama Maguire. Kalau misalkan Bailey udah fit, kemungkinan Bailey, tapi gue lebih prefer Lindelof Maguire sih, soalnya mereka berdua lagi solid gitu ya kan. Ya, benar. Terus bek kiri gue besok tetap Xiao, walaupun dia kemarin dipakai 2 pertandingan ini, tapi menurut gue United pasti mengejar kemenangan gitu kan, apalagi secara ofensif dan secara defending Shaw lagi bagus sekarang ketimbang Teles gitu. Kemungkinan mungkin Teles akan masuk di babak kedua kemungkinan kalau misalkan ada pergantian yang pas dari Ole gitu. Untuk 2 defensive midfielder kita Fred sama Pogba. Kalau gua, Pogba besok ditaruh di kanan seperti posisi biasanya. Kayak biasanya. Terus depannya bakalan ada Bruno. Terus kanannya ini nanti gue berharap si Ahmad ya. Gue berharap Ahmad dia main. Dan untuk kirinya ya Rashford kalau misalkan dia udah sembuh gitu ya, misalkan nggak ada cedera, nggak ada problem. Benar. Kalau misalkan dia kemungkinan ada problem nggak main gitu, kemungkinan sih gue kirinya itu dan James. Dan untuk pemain depannya ya Cavani ya, Cavani besok udah fit. Cavani. Dari gue. Terus kalau cadangannya? Oh, cadangan nggak perlu. Diulang lagi jokesnya. Kalau cadangan kemungkinan gue Gendry Pitoy, terus Zulkifli Syukur, backnya ini Hamka Hamzah, terus sama Maman Abdurrahman, kirinya ini kemungkinan Rizaldi bisa terus tengahnya ini kemungkinan gue bawa si Evan Dimas. Gue nggak mau Evan Dimas terlalu ini. Firman Utina ya kan, gue bawa tengahnya Firman Utina, terus Budi Sudarsono gue bawa si Ular Piton. Ular Piton. Apa Eloko bawa, jangan lupa Eloko. Iya tuh Eloko. Cavani cedera Eloko semua. Sering ganas tuh, trial tunggal. Lah makin ngalor ngidul kita nih. Jokesnya dibahas lagi, jokes kemarin. Iya kayaknya. Oke, mungkin segitu aja review sedikit buat lawan Leicester besok di perempat final FA Cup. Jangan lupa nanti kita tontonin terus drawingnya, kita pantau kita ketemu siapapun lawan yang kita temuin, kita harus optimis lah. Terserah sih, lu mau optimis mau pesimis. Terserah lu. Pesimis aja ya biar MU menang. Tetap pesimis. Itu saya sih mungkin dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tolong tanyakan. Ya, saya buka open sesi pertanyaan 5 menit ya dari sekarang. Presentasi bangke. Ya, udahlah itu aja dari gue berdua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terus kalau lu ada komen atau saran-saran bisa di bawah. Jangan lupa follow Twitter kita juga sama IG ada di deskripsi. Ya, semoga besok kita menang lawan Manchester City. Dah. Biar bisa masuk ke semifinal. Dah itu aja dari gue. Tadi kayak belakangnya ada foto, Pet. Mantap. Nggak ada. Udah gue copot. Gue copot. Lu kenapa kok dicopot ya? Terlalu tidak boleh ditampilkan gitu. Terlalu privacy. Terlalu privacy. Iya.
Ya udah, itu aja. Sekian dari Ya gue udah. berdua. See you in the next Yoi. video. Bye bye. Bah.